Hello everyone, welcome back again to another review. Okay, first of all, I actually want to talk about something. So recently I've been kind of wondering, should I change this review into Indonesian language? Because, I don't know. Alright, I'm gonna do a bit of an experiment. Because I've seen, my analytics. Jadi ya mungkin gue bakalan kayak cobain aja nge-review film ini menggunakan bahasa Indonesia. Oke, jadi gue mau nonton film apa aja hari ini. Wow, gue udah maaf, gue baru pulang habis selesai nonton film yang baru saja keluar hari ini. Kenapa hari Jumat? Gue juga nggak ngerti kenapa. Kenapa nggak hari Rabu aja? Oh iya, karena ada Supergirl, whatever. Jadi gue baru nonton film yang sudah lama keluar di luar negeri, yaitu Obsession. Seperti kayak film apa ya waktu itu kemarin, Project Hail Mary ya kalau salah, yang di luar negeri udah keluar duluan. Jadi seperti biasa gue udah ngeprint cheat sheet gue, karena gue terkadang suka lupa nama-nama aktornya, aktrisnya, dan juga sutradaranya. Jadi ya kita mulai saja begitu. Oke, jadi Obsession. Wow. Gue jujur gak nyangka bakalan suka banget dengan film ini. Plotnya simple banget. Ini cuma ngomongin tentang monkey's paw. Like, gimana kalau lu dapetin satu keinginan, terus tiba-tiba terkabulkan, permohonan yang terkabulkan. Tapi, ya, apakah ada side effect-nya gitu, apakah ada kayak tapinya gitu kan. Jadi filmnya itu menceritakan, yaitu seseorang yang mencoba mencoba memberanikan diri untuk ngasih tahu ke temennya kalau dia itu suka sama dia. Cuman dia itu nggak bisa, dia itu orangnya ya tertutup, sebenarnya introvert juga, shy gitu lah, pemalu. Dia nggak bisa kayak ngomongin perasaannya dia itu ke temen ceweknya. Ya, karakter ini yang bernama Bear, atau itu sebutannya Bear, nama asli itu Baron Bailey, ke temen ceweknya yaitu Nikki. Nah, si Nikki Freeman ini itu kayak ya deket lah. Dia itu berempat, karena mereka itu berempat itu kerja di toko apa ya, kayak toko musik gitu ya, yang dimiliki oleh ayahnya si Sarah ini. Nah, si temennya itu siapa aja? Ada si Bear, Nikki, Sarah, sama si Ian. Nah, ya ini udah klop banget lah, udah satu kelompok banget gitu. Cuman Bear ini pingin ngutarain perasaannya itu, perasaan cintanya dia itu ke si Nikki. Nah, cuma sayangnya dia tuh nggak bisa, makanya dia menggunakan One Wish Willow untuk ya sebagai kayak, dia tuh nggak bisa ngomong, makanya dia pakai itu tuh untuk kayak ngabulin keinginannya yaitu si Nikki itu jatuh cinta sama dia, dan dia itu cinta hanya dia dan dia saja di seluruh dunia itu. Nah, ternyata terkabulkan, dan awalnya ya emang agak aneh, tapi kayak ya permohonannya terwujudkan gitu. Jadi si Nikki itu jatuh cinta banget sama dia, suka banget sama dia, jadian gitu. Nah, cuman makin lama makin aneh, dan makin ya si Bear juga akhirnya ngerti gitu bahwa ya situasi ini itu yang nggak cuman fine aja, ternyata situasi itu ya lebih dari fine. Jadi ya begitu. Itu inti ceritanya, dan sangat simple gitu. Gue jujur nggak punya komplain, gue nggak punya kritikan ataupun ya komplain. Mungkin kalau mau dibilang, ini pun kayak kalau dipaksain banget nih, gue harus kasih tahu kayak apa sih kelemahan dari film ini. Mungkin cuma satu aja, yaitu suara jump scare-nya. Menurut gue film ini itu, aktor-aktor yang di film ini tuh bagus banget. Cory Barker, sutradaranya itu, dia bisa memandu aktor-aktor dan aktrisnya itu dengan sangat bagus. Ini gila sih performance dari si Indy Navarrete, Michael Johnston, itu bagus banget. Cooper Tomlinson, terus si Megan Lawless jadi si Sarah, bagus banget. Kayak gak ada yang menurut gua kayak fail gitu.
Ya cuma itu doang. Menurut gua ya mungkin ya gua ngerti sih ini film horor dan gua tahu namanya film horor itu harus ada suara ledakan, suara yang gede, suara yang bikin telinga lu itu pecah gitu kan. Gue ngerti itu. Tapi sejujurnya, gue itu nggak kaget selama seluruh film. Oke, ada satu bagian yang gue kaget di bagian akhir yang pas si Bear masuk ke kamar mandinya. Itu doang, satu itu doang. Selain itu gue nggak kaget gitu. Dan ya gue kayak di teater banyak banget pokoknya orang yang kayak kaget, yang teriak. Sebelah gue aja ngobrol terus sepanjang film. Ya aslinya seru juga sih experience ini kan nggak akan bisa didapetin kalau lu nonton kayak streaming film ini tuh sendirian di rumah gitu kan misalnya. Ya keren sih, cuma ya tapi ya untung nggak gitu bikin gua kesel lah. Masih ya oke lah. I mean it's fun, it's ya fun juga lah, cukup menyenangkan. Walaupun gue juga ngerti bakalan ada beberapa orang yang bakalan kayak gak suka gitu kan, makanya lebih kepingin nonton streaming aja. Dan ya gue juga kira film itu bakalan keluar itu di streaming duluan gitu daripada di bioskop Indonesia, karena katanya waktu kemarin aja kan Juni tanggal 2 atau tanggal berapa tuh itu udah masuk digital kan, cuman diundur karena ya film ini mendapatkan banyak pujian, banyak banget duit gitu kan, banyak yang nonton. Ya gila sih, emang bagus banget. Ini tuh budgetnya kalau nggak salah $750.000 dan itu udah mendapatkan 300 lebih, kalau salah lebih dari 300 juta dolar. Gila nggak sih? Ya honestly, all power to him, all power to Cory Barker. Gila sih ini film. Ini bagus banget. Dan ya kayak tanpa yang tadi gue ngomong itu, tanpa jump scare, tanpa suara jump scare itu, menurut gue film itu udah serem gitu. Banyak banget momen dimana kayak si Nicky itu gila sih, si Nicky itu pokoknya aktingnya tuh bagus banget. Beberapa momen itu tanpa ada suaranya yang ngagetin, tanpa pokoknya suaranya kayak cuman back sound aja gitu, ataupun kayak suaranya hening gitu, udah kayak dia tuh kelihatan kayak creepy banget gitu, kayak intense banget gitu. Itu bagus banget gitu. Cuman ya again, itu kalau gua harus dipaksa untuk ngutarain apa itu yang gua nggak suka. Nah, makanya itu udah kita langsung aja masuk ke skor. Menurut gue ini, gue suka banget Project Hail Mary, tapi gue juga suka banget ini film. Dan menurut gue ini sepertinya bakal ngalahin Project Hail Mary. Gak tau, gue suka banget sih ini film. Kayak dari segi sinematografinya, segi sound editingnya, actingnya apalagi, oh my god, kalau Indy Navarrete nggak dapet Oscar, gila sih kata gua kalau dia nggak dapet Oscar, karena ini performanya dia tuh bagus banget, actingnya gila sih, it's very realistic, it's really fucking good, dan gue bahkan kasih film ini 10 dari 10, ini bagus banget. Jadi please kalian yang belum nonton film ini dan kalian udah denger nih kayak word of mouth gitu dari luar negeri gitu bahwa film ini tuh bagus banget, please kalian harus nonton film ini juga gitu. Apalagi ini kan cinema ya, suaranya itu ya lebih bagus lah daripada nonton streaming gitu kan, pastinya dong gitu kan. Jadi ya please lah gitu, daripada apa lu mau nonton apa sih yang sekarang keluar, ya paling Toy Story 5 kalau lu masih kecil gitu kan, lu nggak mau nonton film horor. Mungkin Supergirl, tapi kayak jujur Li, gue ngelihat trailernya aja kurang meyakinkan sih. Jadi ya begitulah. Jadi sekarang kita akan masuk ke babak spoiler. 3, 2, 1. Oke, jadi spoiler. Filmnya itu menceritakan ya tadi yang gue udah bilang, si Bear ini dia tuh kayak penjaga toko kaset atau musik gitu, dan dia itu suka sama temennya ini, si Nicky itu. Cuman dia tuh nggak bisa ngutarain perasaannya itu ke dia. Nah si Ian ini dia tuh juga kenal sama si Nicky kan, karena kan ini kan berempat lah, bersahabatan berempat gitu. Dia tuh ngasih tahu ke si Bear gitu di awal film itu, kayak Nicky tuh orangnya kayak gini, dia nggak akan suka kalau lu ngomongnya kayak gini gitu. Dan di waktu sedikit yang diberikan itu menurut gue udah lumayan oke juga gitu, kita ngelihat dinamika keempat orang ini. Dan akhirnya suatu ketika itu si Bear nganterin si Nicky pulang,
Dan si Nikki itu oh ya, si Nikki itu kayak apa ya, kayak ininya apa sih namanya, kalung, bukan kalung juga ya, kalung atau pokoknya ya braceletnya, nggak salah ya, kristal braceletnya itu hilang gitu, jatuh. Jadi si Bear ini mau ngebeliin dia, cuman pas dia ke toko dia ngeliat One Wish Willow itu. Nah, dia itu mau ngasihin One Wish Willow itu ke si Nikki. Nah, si Nikki, oh aslinya sebelum itu sih, pokoknya sebelum itu tuh, sebelum scene itu tuh ternyata si kucingnya si Bear itu mati gitu. Nah, kucingnya Bear itu mati karena si kucingnya itu kayak mungkin dia kelaparan atau mungkin dia nakal, dia ngejatuhin kabinet obatnya si Bear, terus dia makan obatnya, terus akhirnya meninggal, mati. Oke deh, jadi begitu. Nah, setelah itu, dan kucing itu bukan jadi penting juga ternyata di sepanjang film setelah si Nikki bukan lagi jadi Nikki gitu. Nah, setelah itu udah nganterin pulang, si Bear itu mau ngasih tahu gitu kalau dia itu suka, cuma si Nikki juga udah nanyain balik ke dia, lu suka sama gua gitu. Cuma si Bear itu nggak pede gitu, dia malah ngomong enggak. Terus karena dia marah, dia kayak ya kesel lah sama dirinya sendiri kenapa dia ngomong enggak. Akhirnya dia pakai One Wish Willow itu. Dia berharap, dia ingin meminta supaya si Nikki itu cinta sama dia dan hanya dia di seluruh dunia. Dan dia akhirnya mematahkan si Willow-nya itu. Dan ya setelah itulah kegilaan terjadi. Si Nikki jadi sangat cinta banget sama Bear. Dia sempet agak aneh, actingnya juga, maksudnya dia agak aneh gitu, gerak-geriknya, ngomongnya kayak seperti ada dua orang di dalamnya. Dan ya sepanjang film itu pun ya kita itu ngerti bahwa si Nikki aslinya itu masih ada gitu di tubuhnya, cuman kayak Nikki itu kayak dirasukin sama iblis gitu, kayak ada dua di dalam dirinya gitu, ada dua pribadi di dalam dirinya itu, dari si Wish Willow ini sama si Nikki aslinya. Sampai nanti di momen-momen menjelang akhir film, dia kayak pas lagi tidur, si Nikki yang aslinya itu bangun, ngasih tahu ke Bear itu untuk ngebunuh dia, karena dia juga nggak mau hidup lagi lah dikontrol sama bukan Nikki gitu. Dan apalagi kan ya sepertinya sih Nikki kan kelihatannya ya nggak suka juga sama Bear gitu. Mungkin dia awalnya suka sama Bear, tapi ya setelah One Wish Willow ini dia udah nggak suka lagi sama Bear kelihatannya ya. Ya semua itu kegilaan terjadi. Dan sampai akhirnya ya kita pun akhirnya tahu juga ternyata si Sarah ini yang di awal tuh katanya dia deket banget sama si Ian, dan dia nggak suka sama si Ian, dia tuh sukanya itu sama si Bear. Dan gila sih, gue kasihan banget sih sama si Sarah. Dia itu kayak berjuang banget untuk diterima sebagai mahasiswa ini ya, kesenian, dan akhirnya itu dia tuh diterima. Cuman sebelum dia ngebuka si suratnya itu untuk tahu jawabannya dia diterima atau nggak di sebuah universitas, Luther University I think, dia tuh dibunuh sama si Nikki. Jadi si Sarah itu lagi ngobrol sama Bear di mobilnya, tiba-tiba si Nikki lari, mecahin jendelanya langsung pakai bata, langsung sama si Sarah dipukulin kepalanya ke bata. Gila sih, violent banget, gory, dan ya akhirnya dia mati gitu. Dia mati, dan ya Bear juga ini dong, kayak ini kan udah parah banget, karena sebelum ini tuh si Nikki yang One Wish Willow itu nggak pernah sampai se-ekstrim ini gitu. Akhirnya dia pergi nyari lagi One Wish Willow, dia ketemunya si Ian. Nah, si Ian disuruh tuh. Cuma si Ian kan nggak percaya dong, dia kira ini kan cuma lelucon doang gitu. Akhirnya dia coba sendiri, dia pingin jadi kaya, dia pingin dapetin duit 1 miliar dolar. Pas dipatahin, langsung itu duit jatuh dari atas. Ini lucu juga sih di scene-nya. Filmnya lumayan ada dark komedinya yang gue suka juga. Dan akhirnya Bear marah, terus dia balik lagi ke si Nikki, ke rumahnya dia tuh.
Nah ya itu kan si Nikki kan jatuh cinta banget sama dia, makanya si Nikki udah tinggal di rumahnya. Dan disitulah dia ngelihat si Nikki itu udah kayak nyiapin altar buat si Bear. Terus dia ngelihat mayatnya si Sarah di situ, mayat. Kok nggak salah, oh ya di yang gue suka itu di awal film kan kita tahu tuh si Bear itu kan kucingnya mati. Terus kayak di sepanjang film itu kayak kita tahu gitu yang masuk ngerasukin si Nikki itu kayak something supernatural gitu loh, kayak mungkin sebuah iblis atau apa. Karena kayak apalagi dengan kayak operator yang diperanin sama Carey Barker himself gitu, kayak dia bisa tahu namanya si Bear, terus namanya ceweknya dia si Nikki itu yang apa, dan dia pingin permohonannya dikabulin itu. Terus kayak iya terus kayak si Nikki itu sendiri juga bisa kayak tahu gitu loh, dia kayak bisa tahu apa yang terjadi sebelum orang lain tuh ngasih tahu ke dia gitu. Kayak misalnya kayak si Bear kan, si Sarah itu suka sama Bear kan, cuma si Sarah itu nggak pernah ngasih tahu ke orang lain gitu. Terus dia kayak ngomong gitu ya, walaupun si Nikki kayak ngomong, oh tapi si Sarah ngasih tahu dia pakai text message, tapi kan kita nggak pernah ngelihat dia pakai HP-nya dia, kita nggak pernah ngelihat dia ngelihat ya baca HP-nya gitu. Apalagi dia juga ngebohong kalau ayahnya dia itu punya kanker, padahal ayahnya dia itu nggak punya kanker, masih hidup sehat gitu. Dan ya akhirnya Ian masuk ke rumahnya si Bear, si Nikki lagi ekstrim, lagi marah sama si Bear, kayak ngatain kamu cinta sama aku gitu lah. Terus ya pas di gila-gilaan ini si Ian datang buka pintu langsung ditembak sama si Bear, sama si Nikki. Si Nikki nembak si Ian, Ian mati. Terus si Bear udah tahu the only way, salah satunya cara, hanya satu itu cara, yaitu dia harus bunuh diri. Jadi dia ngambil tembakannya, masuk ke kamar mandi, dan dia mau bunuh diri nih, cuma dia nggak bisa, jadi dia overdosis. Tapi tiba-tiba ada suara, jadi si One Wish Willow itu dibuka, kemasannya itu ada suaranya, kita denger itu sound effect-nya. Twistnya ternyata si Nikki yang kerasukan itu buat wish-nya sendiri, ngematahin One Wish Willow-nya yang dibawain sama si Bear itu yang masih ada sisa itu. Pastinya dia pingin si Bear itu jatuh cinta sama dia selamanya. Dan ya bener, si Bear tiba-tiba senyum, seneng keluar dari kamar mandi, terus si Bear sama si Nikki kayak hampir kayak pelukan, terus ciuman, mereka berdua seneng. Terus kameranya nge-zoom in ke One Wish Willow yang udah dipatahin, terus tiba-tiba si Bear mati, overdosis keracunan. Dan sebelum Nikki bunuh diri, dia langsung baik lagi, Nikki nggak lagi kerasukan, dan dia jadi normal lagi. Gila sih, endingnya gila banget. Tapi gue jujur, gue suka banget sama endingnya. Gue apa ya, kalau gue ngomong seneng juga psikopat juga ya anjir. Tapi maksud gue tuh kayak gue kayak terima kasih banget gitu loh. Kayak untungnya tuh endingnya tuh nggak kayak something yang kayak apa ya, maksudnya kayak hopeful gitu loh. Soalnya kayak, dan gue juga lumayan apresiasi filmnya tuh nggak keluar gitu loh dari permasalahan ataupun solusi yang udah dikasih tahu gitu kan. Solusinya kan ya lu harus mati atau bunuh diri gitu kan, supaya si wish-nya itu dipatahin kan, supaya semua itu jadi normal. Nah jadi capek juga ya buat berdiri gini nggak duduk. Jadi ya si Bear mati, ya semuanya jadi normal lagi gitu. Maksud gua itu apresiasi, karena ya gua kira ya filmnya endingnya bakalan kayak si Bear mungkin beneran nyari orang lain untuk ngematahin One Wish Willow, dan ya itu gitu loh jadi solusinya gitu. Jadi One Wish Willow-nya si orang lain itu kayak, oh gua berharap bahwa harapan yang dikabulin, harapan yang si Bear itu gak pernah terjadi sama sekali, ataupun kayak si Bear itu gak pernah berharap sama sekali gitu, terus dipatahin gitu, itu nggak terjadi kayak gitu. Jadi yang terjadi itu dia bunuh diri gitu kan, yang ya udah dikasih tahu dari awal, ya itu emang solusinya, dan itu satu-satu solusinya. Dan ya itu, ya maksudnya gue ya apresiasi lah kalau
solusinya cuma itu ya itu gitu, nggak kayak ngebohongin audiens kalau tiba-tiba ternyata ada solusi lainnya lagi gitu kan. Tapi ya jujur itu filmnya bagus banget, gue suka banget. Kayak si ya yang gue paling kasihan si kucingnya sih, kucingnya mati, terus si Nikki yang kerasukan ini malah ngebawa mayat kucingnya itu kayak ke rumahnya dia, kayak ya udah dikuburin malah dikeluarin lagi. Terus satu saat juga dia ngegoreng daging kucingnya. Gila sih, psikopat banget sih anjir. Damn, what a great movie, what an amazing movie ya. Dan gue suka banget. Apakah gue mau ngomong apa lagi ya, mungkin akhirnya menurut gue, kalau kalian udah ngeliat ya di Twitter Twitter lagi ya, diskusi tentang kayak siapa sih yang penjahat sebenarnya, apakah itu si Bear, apakah itu si Nikki. Ya, menurut gua aslinya yang jahat itu ya si Bear gitu. Tapi menurut gua kalau lu ngomong apakah Bear 100% jahat, menurut gua enggak juga gitu. Ya si Bear kan nggak tahu kalau One Wish Willow itu beneran gitu. Nah, cuman masalahnya pas dia tahu itu beneran, dia bukannya cari solusi, either dia emang bunuh diri atau dia mungkin ngebunuh si Nikki. Dia malah kayak ada satu bagian di dalam dirinya itu yang masih percaya kalau si Nikki itu masih bisa diselamatin gitu, kayak I can fix her gitu, kayak I can fix her gitu kan. Cuman ya sayangnya dia ya gitu kan, dia orangnya pemalu, terus dia juga ya sayangnya ya apa ya ngomongnya ya, horniness gitu, apa ya bahasa Indonesianya ya, kayak cintanya dia tuh kayak nafsunya dia itu ke si Nikki itu ya berhasil menang gitu. Cuma ya pas di akhirnya aja yang pasti Nikkinya jadi mental dan mulai ngebunuh teman-temannya dia, itu malah dia baru kayak sadar gitu ya, udah nggak bisa lagi gitu. Dan itu udah terlambat juga gitu kan, dia udah ngerusakin mimpinya si Sarah. Ya Bear aslinya juga ya ada tangan gitu di pembunuh si Sarah dibunuh itu kan, dia juga ada campur tangannya juga gitu kan. Terus ya ini semua ya nggak akan terjadi kalau si Bear itu ya berani gitu ngasih tahu kalau dia tuh suka sama si Nikki gitu kan. Iya, jadi ya emang Nikki yang jahat karena dia emang jadi villain di sini. Emang bener, Cory Barker jadi operatornya One Wish Willow, dia yang jahat yang kayak utamanya. Tapi kalau dibilang ya villain aslinya di film ini ya si Bear gitu. Dan gue masih nggak ngerti juga kenapa ada orang yang kayak ngecoba ngedefend Bear. Ya gue ngerti sih kenapa mereka kayak ngedefend Bear, karena kan ya oke lah, dia nggak tahu kalau wish-nya itu bisa terjadi gitu kan. Tapi kan pas dia udah tahu wish-nya itu terjadi, dia nggak kayak minta tolong lah. Maksudnya dia nanya, tapi kayak dia nggak nyari solusi gitu. Dia malah kayak bukan diem ya, tapi dia itu kayak let it happen gitu loh, kayak dia itu kayak bodo amat gitu. Ya gue ngerti sih solusinya bunuh diri. Ya siapa sih anjir yang kayak orang yang kayak apa ya, maksudnya kayak solusinya untuk ngeberhentiin semua masa ini tuh untuk bunuh diri. Itu kan bukan kayak suatu hal yang kayak gampang dilakuin. Terus juga kayak pas si Nikki yang aslinya bangun, tapi si Nikki yang One Wish Willow-nya itu lagi tidur, kan itu si Nikki aslinya kan minta tolong si Bear itu untuk ngebunuh dia kan. Ya gue ngerti juga sih siapa sih anjir yang berani langsung ngebunuh dia gitu kan. Gue ngerti juga gitu. Tapi kayak kalau misalnya gue kayak kalau misalnya gue kayak Bear gitu kan, gue juga bakalan kayak bimbang juga anjir, maksudnya gitu kan. Cuman kayak I think kalau gue di tahap yang pas si Nikki yang aslinya bangun untuk ngasih tahu Bear untuk ngebunuh dia, gue bakalan bunuh dia gitu. Karena ya gue udah ngeliat semua kegilaan yang terjadi. Kayak ada satu scene aja di mana si Nikki itu disuruh tetap diam di dalam rumahnya si Bear. Dia tuh nggak gerak sama sekali. Dia tuh kayak senyum aja, dia nggak gerak sama sekali. Dia dia kencing, ya pokoknya dia nyakitin dirinya sendiri. Itu ya stay on that one spot gitu. Kayak damn man. Tapi ya at the end Bear juga aslinya dia kayak jadi hero juga, walaupun dia emang villain, tapi dia jadinya kayak sebuah pahlawan juga karena dia, ya gue jujur, gue kira dia bakal ngebunuh si
ngebunuh si Nikki. Gue jujur gue kirain kita bakal ngelihat si Bear itu bakal ngebunuh Nikki. Tapi ternyata enggak gitu. Si Bear malah ya bunuh diri gitu. Dan ya emang sih si Nikki juga pas udah siuman juga pasti trauma banget gitu kan. Dan pasti mimpinya sebagai writer ya mungkin bisa aja rusak gitu. Ya again, ya semua emang terjadi gara-gara si Bear gitu kan. Cuman ya, at the end of the day ya ya udah tahu lah ya, di Twitter pasti bakalan banyak yang masalahin film ini. Tapi kalau lu tahu kan di Twitter di luar negeri kan salah yang ada yang woke inilah, woke itulah, grifter gitu kan. Tapi gue nggak masalah dengan, gue nggak permasalahin ya yang gitu-gituan gitu. Kayak man, this is a great movie, ini tuh filmnya udah bagus banget. Ngapain sih anjir lu harus kayak mikirin gitu. Dan ini udah jelas banget gitu ceritanya, ngasih tahu kalau si Bear itu ya emang salah gitu kan. Kayak ya gue tahu Bear ada di momen dimana dia kayak gue bisa tahu lah gitu, gue bisa ngerasain apa yang dirasain dia di momen itu gitu. Cuma kayak at the end of the day he's the one at fault gitu kan, dia itu yang salah gitu. Tapi ya ini bagus banget filmnya. Ya gue nggak tahu deh gue mau ngomong apa lagi. Anyway ya mungkin inilah era dari YouTuber jadi filmmaker, direktor filmmaker yang muda kayak Kane Parsons kan 20 tahun, Cory Barker umurnya berapa tahun ya gue lupa. Dan dia sekarang udah melanjutin ke film project selanjutnya. Bagus lah. Gue cuman satu aja harapan, nggak jadi sequel slop atau kayak contohnya ke Pacific Rim lah. Pacific Rim Uprising kan jelek banget ya cuy. Semoga aja Obsession ini kalaupun ada yang kedua itu tetap Cory Barker dan tetap dia pokoknya yang punya kontrolnya itu. Ya atau enggak ya TV seri lah. Mungkin kita kayak antologi gitu, kayak satu episode, satu wish gitu kan. Ya semoga aja kita dapat itu. Anyway, ya ini adalah review gue tentang film yang baru saja keluar di Indonesia akhirnya, yaitu Obsession. Terima kasih sudah menonton review yang gelap ini. Kalau kalian tahu referensi ini dari mana ya lu tahu lah ya. Jadi ya begitulah. Terima kasih telah menonton review ini. Kalau suka, please tolong klik tombol like, klik subscribe, klik notification bell notifikasi. Terus juga di kolom komentar, kalian suka nggak sih film ini? Kalian setuju nggak kalau film ini tuh sekarang nih ya the best film terbaik di tahun 2026? Atau menurut kalian apakah ada film lagi yang lebih bagus lagi dari film ini yang udah keluar gitu di tahun 2026? Ya, tulis saja di komentar, dan ya semoga kalian suka dengan video ini, dan terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di review-review film dan juga video selanjutnya. Bye-bye.